Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dia Nafila Ashar dengan NIM 2511111220031. Saya dari Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Lambung Mangkurat. Saya di sini akan membahas sistem reproduksi wanita, mulai dari anatomi, fungsi organ, sampai siklus menstruasi. Yang pertama yaitu anatomi reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terdiri dari organ internal dan eksternal. Organ internal meliputi ovarium, tuba fallopi, uterus, serviks, dan vagina. Organ eksternal disebut vulva, terdiri dari labia mayora, labia minora, mons pubis, dan klitoris. Masing-masing organ memiliki peran penting dalam ovulasi, fertilisasi, dan kehamilan. Selanjutnya, ovarium dan siklus ovarium. Ovarium adalah tempat produksi sel telur atau ovum. Ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Siklus ovarium terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase folikuler. Fase folikuler yaitu folikel kecil berkembang di bawah pengaruh FSH, salah satu folikel yang menjadi dominan. Yang kedua, ovulasi. Ovulasi dipicu oleh lonjakan hormon LH. Ovum dilepaskan dari ovarium. Yang ketiga yaitu fase luteal. Fase luteal yaitu folikel yang telah pecah berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron untuk mempersiapkan uterus menerima hasil fertilisasi. Selanjutnya, siklus menstruasi. Siklus menstruasi terdapat 3 fase besar. Yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi yaitu endometrium luruh karena tidak terjadi pembuahan. Yang kedua yaitu fase proliferasi. Fase proliferasi yaitu endometrium tumbuh kembali di bawah pengaruh estrogen. Yang ketiga yaitu fase sekretori. Fase sekretori yaitu progesteron dari korpus luteum membuat endometrium menjadi tebal dan siap untuk implantasi. Selanjutnya, tuba fallopi. Tuba fallopi menghubungkan ovarium dengan uterus. Bagian ampula merupakan tempat paling umum terjadinya fertilisasi. Tuba memiliki silia dan gerakan peristaltik untuk membawa ovum menuju uterus. Selanjutnya, uterus. Uterus berbentuk seperti pir terbalik dan terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu endometrium, yaitu tempat implantasi. Yang kedua yaitu myometrium, yaitu otot tebal untuk kontraksi. Yang ketiga yaitu perimetrium, yaitu lapisan terluar. Fungsi utama uterus adalah sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Selanjutnya, vagina dan vulva. Vagina berfungsi sebagai saluran untuk hubungan seksual, saluran kelahiran, dan jalur keluarnya menstruasi. Vulva atau bagian luar melindungi organ internal dan mengandung klitoris yang berfungsi sebagai pusat sensasi. Selanjutnya, kelenjar mamae. Kelenjar mamae atau payudara berfungsi dalam proses menyusui. Hormon prolaktin merangsang produksi ASI, sedangkan oksitosin membantu pengeluaran ASI. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penyakit pada sistem organ reproduksi wanita. Yang pertama ada PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome, yaitu gangguan hormonal pada ovarium yang menyebabkan banyak kista kecil, umum ditandai dengan menstruasi tidak teratur, jerawat, kulit gelap, dilipatan, dan obesitas.
Yang kedua yaitu kista ovarium. Penyakit ini yaitu kantung berisi cairan pada ovarium. Banyak yang tidak bergejala, namun bisa membesar dan pecah yang menyebabkan nyeri yang sangat hebat. Penyakit yang ketiga yaitu endometriosis. Endometriosis yaitu jaringan endometrium tumbuh di luar rahim atau misal ovarium atau peritoneum yang menyebabkan nyeri menstruasi berat, gangguan kesuburan, dan pendarahan abnormal. Penyakit yang keempat yaitu mioma uteri atau fibroid. Mioma uteri adalah tumor jinak otot rahim. Gejalanya yaitu haid sangat banyak, perut membesar seperti hamil, dan nyeri panggul. Penyakit yang kelima yaitu kanker serviks, salah satu kanker yang paling sering terjadi pada wanita. Penyebab utamanya yaitu infeksi HPV. Deteksi ini bisa melalui pap smear. Penyakit yang keenam yaitu adenomyosis. Adenomyosis yaitu endometrium tumbuh ke dalam otot myometrium. Gejalanya haid tidak normal dan rasa nyeri yang sangat hebat. Penyakit yang ketujuh adalah vaginitis. Vaginitis yaitu peradangan vagina sering disertai keputihan abnormal, bisa disebabkan jamur, bakteri, atau parasit. Penyakit yang kedelapan yaitu kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik yaitu sel telur yang telah dibuahi tertanam di luar rahim. Biasanya sering di tuba falopi. Penyebabnya yaitu nyeri akut dan bisa pecah. Dan ini termasuk kondisi darurat medis. Penyakit yang sembilan yaitu preeklamsia, yaitu tekanan darah tinggi pada ibu hamil dan proteinuria. Dapat berkembang menjadi eklamsia atau kejang. Penyakit ini wajib penanganan medis yang cepat karena mengancam nyawa ibu dan janin. Kesimpulannya, sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis kompleks yang dirancang untuk menunjang proses kelangsungan keturunan. Sistem ini terdiri dari ovarium, tuba falopi, uterus, serviks, vagina, serta organ eksternal atau vulva, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik, namun saling berkaitan erat. Ovarium sebagai organ utama bertugas memproduksi ovum serta hormon estrogen dan progesteron yang mengatur karakteristik seksual sekunder serta siklus reproduksi. Melalui siklus ovarium dan siklus menstruasi, tubuh wanita mempersiapkan kemungkinan terjadinya kehamilan setiap bulan. Fase folikuler memantangkan sel telur, fase ovulasi melepaskan ovum, dan fase luteal mempersiapkan endometrium untuk implantasi. Jika pembuahan tidak terjadi, lapisan endometrium akan luruh dan terjadilah menstruasi. Proses ini menunjukkan adanya koordinasi hormonal yang sangat teratur dan sensitif dalam tubuh wanita. Tuba falopi menjadi tempat terjadinya pembuahan bila sperma bertemu ovum, sedangkan uterus menyediakan tempat ideal untuk perkembangan embrio dan janin selama kehamilan. Vagina berfungsi sebagai jalan lahir dan saluran untuk hubungan seksual, sementara vulva melindungi organ internal dan memiliki peran dalam respons seksual. Tidak kalah penting, kelenjar mamae berperan dalam pemberian nutrisi pada bayi melalui produksi ASI atau air susu ibu sebagai kelanjutan fungsi reproduksi. Keseluruhan sistem ini menunjukkan bahwa tubuh wanita memiliki rancangan anatomi dan fisiologi yang sangat luar biasa. Pemahaman mengenai sistem reproduksi wanita bukan hanya penting dalam ilmu anatomi, namun juga bermanfaat untuk kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan,
serta pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Demikian penjelasan sistem reproduksi wanita. Semua organ bekerja terkoordinasi untuk memungkinkan terjadinya menstruasi, ovulasi, fertilisasi, dan kehamilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.